Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kelas IPA. Kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal pretest PPG IPA SMP tahun 2022. Yang ini adalah bagian kedua dari pedagogik. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan memasuki fase-fase dalam pembelajaran. Berikut ini adalah penggalan tahapan pembelajaran guru untuk tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton dan siswa dapat menerapkan hukum 2 Newton. Yang pertama, meminta satu kelompok tertentu mempresentasikan hasil percobaannya dan ditanggapi kelompok lain. Kemudian menguatkan prinsip yang diperoleh, dikenal sebagai hukum 2 Newton, dan mendiskusikan lebih lanjut berbagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memberi penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya baik, misalnya pujian. Yang keempat ini yang ditanya ya, karena soalnya kegiatan yang paling tepat untuk 4. Jadi nanti kita cari yang paling tepat di urutan keempat ini apa. Yang kelima, melakukan refleksi. Keenam, menginformasikan apa yang akan dipelajari selanjutnya. Oke, kita cek ya. Yang A, bersama siswa merangkum materi yang didapat hari ini, yakni hukum 2 Newton. Yang ini nih, ya, coba kita lihat, ada nggak di bawahnya yang lebih baik daripada A? Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya? Nggak, ini seolah-olah pertanyaan pancingan ya, jadi harusnya nggak di sini. Karena kalau kita lihat alurnya, di sini siswanya sudah mempresentasikan malah ya. Sudah melakukan percobaan dan sudah mempresentasikannya. Memberikan post-test, bukan ya, melakukan percobaan. Percobaannya kan tadi sudah di sini ya, malah udah tinggal presentasi. Guru menjelaskan hukum 2 Newton. Ya, berarti benar yang A ya. Jadi sebelum melakukan refleksi, guru mengajak melakukan refleksi, maka bersama siswa guru merangkum materi yang didapat. Jadi menyimpulkan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan refleksi. Kita next. Nah, ini adalah inquiry. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan, rumusan pertanyaan atau tugas ya, yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi model pembelajaran inquiry ini adalah model pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak sehingga anak itu bisa melakukan eksperimen sendiri. Jadi mengeksplor sendiri. Itu ya, melihat apa yang terjadi, kemudian dia melakukan sehingga akhirnya dia menyimpulkan sendiri. Guru fungsinya adalah sebagai fasilitator di sini. Jadi pembelajaran inquiry ini pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, seperti itu ya. Kemudian ditambah di sini dengan pendekatan saintifik. Yang ditanya untuk menilai keterampilan, kita lihat ya, rumusan pertanyaannya. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia. Kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia? Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Oke, jadi ini kita sambil bayangin rumusan pertanyaan yang itu memudahkan siswa atau siswa bisa memahami pertanyaan tersebut atau tugas tersebut ya. Nah, di sini yang lebih jelas adalah di yang bagian C ya. Jadi diminta siswa itu untuk menunjukkan cara mengukur suhu larutan, di mana larutannya itu disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer. Itu ya. Oke, kita next ke media pembelajaran. Perhatikan kompetensi dasar berikut. 4.5, menyajikan hasil percobaan. Ini 4 ya, berarti kompetensi untuk keterampilan. Menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk fotosintesis. Apabila Anda ingin siswa mencapai KD tersebut pada materi fotosintesis, alat, bahan, atau media yang tepat yang harus Anda gunakan. Spesimen asli, video fotosintesis, carta dan gambar, media game topik, multimedia. Oke, karena diminta menyajikan hasil percobaan. Percobaan ini berarti kan berhubungan dengan kenyataan ya, maka kita cari juga media yang berada di ranah nyata atau
menyerupai nyata. Maka yang lebih tepat di sini adalah yang spesimen asli. Ini kan spesimen aslinya. Dalam kerucut tentang media pembelajaran, menurut Brunner ya, bahwa pembelajaran itu seharusnya dimulai dari aktivitas menuju ke representasi ikonik. Misal gambar, model, kemudian baru menuju hal yang simbolik, yaitu kata-kata. Nah, berdasarkan KD keterampilan tadi 4.5 dan kerucut pengalaman di sini ya, yang ada di samping ini, media yang paling sesuai ini adalah benda yang sebenarnya. Makanya tadi disebutkan spesimen aslinya, media sebenarnya. Sementara media seperti PPT ini bukanlah media. PPT ini adalah perangkat lunak di mana itu bisa menghasilkan sebuah media audiovisual atau kita sebut dengan multimedia. Kita lanjut sekarang ke bagian assessment. Perhatikan kompetensi KD berikut. 4.9 berarti ini kompetensi keterampilan juga, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Indikator jenis penilaian dan instrumen penilaian yang paling sesuai. Oke, kita cek ya. Dia minta menyajikan karya, berarti harus sebuah produk ya, sebuah karya. Yang A, membuat poster bahaya rokok. Nah, ini karya, benar. Jenis penilaiannya produk. Sesuai ya, instrumennya rubrik. Oke. Yang A nih kayaknya. Kita cek yang B, menyajikan pengetahuan bahaya rokok. Bukan ya, ini penilaian pengetahuan. Jenis penilaiannya pengetahuan. Padahal di sini 4.9. Depannya 4 ini pasti keterampilan. Menyajikan itu keterampilan. Kalau yang pengetahuan itu 3 titik. Melakukan percobaan bahaya rokok. Wah, ini percobaan bahaya rokok seperti apa ya? Penilaian praktik rubrik yang diminta menyajikan karya. Karya kan? Bukan percobaan. Atau diminta siswa melakukan eksperimen kan? Bukan. Menyadari bahaya rokok, menelusuri informasi juga bukan ya. Betul, yang lebih tepat adalah membuat poster. Kita next ke pemanfaatan hasil evaluasi. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM. KKM-nya 80 di sini. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia. Karena selama ini hanya menggunakan alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi. Oke, jadi ini sudah dilakukan evaluasi. Kemudian di sini terlihat bahwa guru sedang melakukan refleksi terhadap hasil evaluasi tersebut. Kita cek ya, menerapkan pembelajaran bermakna yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. Mengidentifikasi tidak cukup ya, karena di sini lihat nih, tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana, menjelaskan konsep tuas. Jadi identifikasi saja tidak cukup ya. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pembelajaran langsung yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana dan menghitung keuntungan mekanis, menjelaskan ulang materi pesawat sederhana, menerapkan pembelajaran teman sebaya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang lebih cocok adalah yang bagian B ya, opsi B. Jadi dengan menerapkan, karena di sini ada masalah yang disadari oleh Pak Adi yang diduga bahwa siswa hanya menghafal materi. Jadi perlu diterapkan pendekatan yang berbeda. Ya, jadi dengan menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia. Kemudian ini dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih tepat yang B. Kita sambil review ya. Pendekatan saintifik atau 5M saintifik ini terdiri langkah-langkahnya ada 5 ya, atau disingkat dengan 5M. Jadi ada mengamati, menanya, kemudian mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kita next ke pemanfaatan hasil evaluasi yang berikutnya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model kooperatif,
Oke, kooperatif ini ya. Pak Edi berhasil meningkatkan nilai rata-rata kelas A pada mata pelajaran IPA hingga mencapai 80 lebih tinggi daripada nilai KKM-nya, 75. Meskipun demikian, sebanyak 10% siswa masih mendapat nilai di bawah nilai KKM dan nilai rata-rata kelas tersebut ya. Berdasarkan hasil belajar siswa tersebut, apa yang akan dilakukan? Siswa yang di bawah KKM ada 10% ya, maka yang 10% ini atau di bawah KKM ini dilakukan remedial. Kita lihat ya, berdasarkan hasil ini yang cocok yang mana nih? Apakah melanjutkan pembelajaran IPA dengan model kooperatif, mengganti model kooperatif dengan model pembelajaran lain yang dianggap dapat membantu, tetap menggunakan model kooperatif tetapi menata kembali anggota kelompok yang anggotanya mendapatkan nilai di bawah KKM, melakukan pembelajaran kooperatif tetapi dikombinasi dengan ceramah, mengganti tipe pembelajaran kooperatif dengan tipe yang lain. Oke, tadi kan dengan adanya model kooperatif ini, Pak Edi ini sudah berhasil meningkatkan nilai rata-rata kelas. Sehingga hanya 10% saja yang nilainya di bawah KKM. Jadi seharusnya model ini tidak perlu diganti, jadi tetap saja. Nah, kemudian berarti jawabannya yang C ya, tetap menggunakan model kooperatif tetapi menata kembali anggota kelompok. Oke, kita sambil nge-review. Jadi pembelajaran remedial bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Jika dalam satu kelas ada lebih dari 50% siswa yang remedial atau di bawah KKM, maka ini diberikan pembelajaran ulang. Nah, pembelajaran ulang ini dilakukan dengan metode atau media yang berbeda atau model pembelajaran yang berbeda. Intinya dia berbeda. Karena yang di bawah KKM lebih dari 50%. Ya, kalau ini kan tadi 10%. Jadi bukan pembelajaran ulang, bukan mengganti model atau metode atau medianya. Kemudian, kalau yang kedua, jika yang di bawah KKM atau yang remedial ini 20%, maka ini dilakukan bimbingan secara khusus. Tuh ya. Jadi 10% ini termasuk 10 ke arah 20%, ini termasuk ya. Jadi bimbingan secara khusus, misalkan bimbingan perorangan. Nah, kalau di sini dengan menata kembali anggota kelompok bisa. Kemudian, jika yang remedial itu antara 20 sampai 50%, kalau tadi kan 0 hingga 20%. Kemudian yang ini 20 sampai 50%, maka diberikan tugas-tugas kelompok dengan memanfaatkan tutor sebayanya. Jadi ada 3 ya. Yang lebih dari 50% dilakukan pembelajaran ulang, diganti metodenya, diganti modelnya, diganti medianya. Kemudian 20-50% ini dengan tutor sebaya, dan yang ketiga sampai 20% atau di bawah 20% ini dilakukan dengan bimbingan secara khusus. Kita lanjutkan. Pemanfaatan hasil evaluasi yang berikutnya. Dalam pembelajaran materi zat aditif, semua siswa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang berbasis pada level C1 dan C2, bahkan C3 atau low order thinking. Tetapi kesulitan ketika menjawab pertanyaan yang meminta siswa melakukan analisis C4, C5, dan C6 atau high order thinking. Kegiatan tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan guru. Kita cek ya. Memberikan pembelajaran remedial secara klasikal pada materi yang dianggap sulit? Enggak dong ya. Ini kata klasikal di sini kurang cocok karena dia ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami high order thinking ya, atau level C4, 5, dan 6. Menerapkan model pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir high order thinking seperti model kooperatif dan inquiry. Nah, ini dari kata kuncinya udah sesuai sama soal. Jadi cara jawab soalnya gitu ya. Kita cari opsi yang itu mengikuti atau bisa kira-kira ada clue-clue yang sesuai dengan di soalnya. Ini kan ada clue-nya nih. Yang melatih kemampuan berpikir high order thinking. Nah, ini kan sesuai ya. Menerapkan pembelajaran langsung dan demonstrasi, pembelajaran ulang, pembelajaran untuk materi selanjutnya. Ini kan drilling ya, pembelajaran ulang. Ini drilling. Atau melanjutkan ke materi selanjutnya. Loh, ininya belum selesai, udah langsung ke materi selanjutnya, nggak cocok. Jadi yang lebih tepat yang B. Kita next. Sekarang kita ke PTK. Di sini ada diagram model pembelajaran. Ada 3 model ya. Discovery, kemudian ini kooperatif jigsaw, dan konvensional. Kita lihat di sini, rata-rata kemampuan kognitif discovery pada model discovery ini lebih tinggi ya. Di sini skornya 82,4
pada kooperatif 80, kemudian pada model pembelajaran konvensional 78. Jika Anda sebagai guru ingin menggunakan data tersebut untuk memperbaiki cara mengajar tentang materi animalia di kelas, maka Anda akan melakukan, kita langsung bisa mudah menebak ya. Karena ini lebih tinggi, kita pasti pilihnya yang ini nih, kita cek. Tetap menggunakan model konvensional? Ya enggak dong ya. Akan menggunakan model group investigation atau tadi kooperatif ya. Akan menggunakan model discovery ya, iya. Udah yang ini, udah ketahuan. Karena kita lihat di sini data ini terbacanya bahwa dengan discovery nilainya lebih tinggi rata-ratanya. Maka pasti kita akan menggunakan ini. Kita next, masih di PTK. Pada pembelajaran tentang keanekaragaman hayati tumbuhan di SMP, guru menghadapi permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Siswa dapat menyebutkan nama-nama tumbuhan monokotil dan dikotil yang ada di dalam buku. Namun, jika diberikan tumbuhan lain yang belum dikenal, mereka tidak bisa mengklasifikasikan. Kata kuncinya di sini nih, mengklasifikasikan mana yang termasuk tumbuhan monokotil dan mana yang dikotil. Jadi, ciri tumbuhan monokotil dan dikotil yang diketahui siswa hanya berasal dari informasi yang dihafal dari buku. Guru berencana melakukan PTK agar siswa memiliki kemampuan eksplorasi sendiri yang membuat siswa mampu membedakan. Nah, ini tujuan gurunya ini nih, supaya siswa tuh bisa membedakan dengan cara dia bisa eksplor sendiri, bisa membedakan dan menemukan ciri dari tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan pengamatan. Manakah rumusan masalah yang tepat untuk PTK tersebut? Kita cek ya. Apakah penerapan model kooperatif jigsaw? Salah, udah langsung salah. Model kooperatif jigsaw ini di sini kita lihat di sini. Ini diminta siswa eksplorasi sendiri. Kemudian ada kata kunci pengamatan. Tidak cocok dengan kooperatif jigsaw. Apakah penerapan model inquiry? Inquiry cocok ya, karena inquiry ini membuat siswa bisa mengeksplor sendiri. Dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang C, apakah penerapan model PBL? Masalahnya di mana? Tidak ada di sini ya. Di sini tidak diberikan suatu masalah yang ada di sekitar siswanya. Bukan juga. Apakah penerapan model kooperatif? Bukan. Role playing? Bukan. Sudah jelas jawabannya yang B. Itu ya. Jadi kita cek kata kunci di soal apa supaya kita bisa menemukan yang tepat opsinya. Kita next. PTK yang berikutnya. Pada pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan berikut. Hasil ulangan harian belum memenuhi KKM. Siswa tidak aktif belajar, siswa kurang dapat berinteraksi dengan sesama teman, siswa belum memahami struktur dan fungsi sel dengan baik. Siswa tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk organel sel dan letaknya di dalam sel. Siswa belum bisa membedakan fungsi di antara organel sel tersebut. Guru berencana memperbaiki pembelajarannya dengan menerapkan model bermain peran atau role playing. Kata kuncinya di sini nih berarti nih role playing ya, melalui PTK agar pemahaman dan interaksi. Nah, tujuannya ini, selain pemahaman juga interaksi siswa meningkat karena di sini dikatakan siswa kurang dapat berinteraksi masalahnya. Di situ. Manakah rumusan masalah yang tepat? Kita cek A. Apakah ada pengaruh penerapan model role playing terhadap hasil belajar siswa? Apakah ada perbedaan hasil belajar di antara siswa yang diajar dengan penerapan model role playing dengan siswa yang tidak diajar dengan model role playing? Apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar? Nah, ini nih kata kunci. Yang di soal ini terangkum di jawaban yang C nih. Model pembelajaran role playing ada. Terus tadi tujuannya meningkatkan pemahaman, lihat di sini, agar pemahaman dan interaksi, meningkatkan pemahaman dan interaksi. Kata kuncinya ada semua di sini ya. Bagaimana mengembangkan media yang tepat? Nggak ada. Dia tidak meminta media kok. Apakah media gambar nih juga sama? Jadi jawabannya yang C. Oke, jadi seperti itu ya. Sekali lagi untuk menjawab soal-soal pedagogik, ini kita cari dulu kata-kata kunci yang ada di soal. Biasanya soal-soal pedagogik karena itu biasanya kasus-kasus, jadi bacaannya tuh panjang. Itu kita harus teliti dalam memahami bacaan tersebut. Kita ambil kata-kata kuncinya, kemudian kita cek opsi yang bisa menjawab kata-kata kunci tersebut. Kita lanjutkan.
Seorang guru IPA selalu menjumpai permasalahan hasil tes yang rendah pada topik optik. Dalam rangka memecahkan masalah ini, ia kemudian mendiagnosis secara intensif kemungkinan penyebabnya. Di antaranya dengan cara mengidentifikasi ulang beberapa pekerjaan siswa dan juga mewawancarai siswa. Hasil diagnosis mengindikasikan bahwa penyebab utama rendahnya hasil belajar pada topik ini karena mayoritas siswa tidak memahami tentang sifat-sifat bayangan. Bahkan, sebagian mereka tidak dapat membedakan antara pengertian bayangan dan bayang-bayang. Guru menyadari bahwa selama ini tidak pernah melakukan kegiatan laboratorium. Lihat di sini ya, kata kuncinya. Pertama, tidak memahami topik optik, sampai-sampai tidak bisa memahami apa itu perbedaan bayangan, dan di sini kata kunci berikutnya, guru menyadari bahwa tidak pernah melakukan kegiatan lab. Selain itu ia menduga, nah dugaan ini nih yang juga harus kita bawahi. Walaupun siswa berusia di atas 12 tahun yang menurut Piaget mereka berada pada tahap berpikir formal, namun mungkin masih banyak yang berada pada tahap berpikir konkret atau peralihan, sehingga konsep tentang bayangan masih abstrak bagi mereka. Ya, namanya bayangan, kan harus dibayang-bayangin, jadi abstrak nih buat mereka. Nah, berdasarkan analisis tersebut, pertanyaan penelitian yang sesuai untuk PTK. Apakah penerapan pembelajaran terintegrasi kegiatan laboratorium dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Ini kata kuncinya ada, laboratoriumnya ada ya. Mengapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep bayangan? Faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa? Siapakah yang paling bertanggung jawab dalam peningkatan? Ini nggak perlu dicari-cari tahu nih siapa yang paling bertanggung jawab ya, nggak usah nyala-nyalain. Bagaimanakah meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, yang lebih tepat yang A. Karena tadi kata kunci ya, kita lihat kata kunci laboratorium di sini. Tuh, kemudian juga tadi karena hasil tesnya rendah, jadi guru itu ingin meningkatkan hasil belajarnya. Kita lanjutkan K3 dalam pembelajaran IPA ya. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai, hewan tak bertulang belakang ya. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar pasir, bintang ular, ubur-ubur, beragam cangkang kerang. Selama di lapangan, para siswa juga membawa larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sesampainya di sekolah, diketahui ubur-ubur yang dibawa itu hancur. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi? Kata kuncinya, yang dibawa itu kan alkohol dan formalin. Jadi, yang dipakai untuk pengawetan itu adalah alkohol dan formalinnya. Maka kalau itu hancur, formula di sini ada yang salah. Logikanya begitu. Kita cek. Berarti yang ada kata-kata alkohol dan formalin, yang C, D, E nggak ada, udah pasti salah nih ya. Karena ubur-ubur yang dibawa dalam wadah terkena guncangan. Tidak ada di pertanyaan ini. Terus juga wadah kaca, wadah plastik ini kan juga tidak ada ya. Di sini yang dibawa itu alkohol dan formalin. Jadi kata kuncinya di sini. A karena larutan alkohol yang digunakan 40% atau B karena larutan formalin yang digunakan 40%. Untuk pengawetan hewan invertebrata ya, di sini ubur-ubur menggunakan alkohol itu yang digunakan adalah alkohol 70% pertama. Kemudian, untuk formalin yang digunakan adalah formalin 4%. Hati-hati nih. Formalinnya 4%. Jadi kalau lebih dari itu udah pasti hancur, nggak kuat karena konsentrasinya terlalu tinggi buat hewan tersebut ya, buat si spesimen ini. Tuh. Oke, jadi jawabannya yang B. Kenapa itu hancur? Karena larutan formalinnya yang digunakan 40% udah melebihi. Ya, di sini invertebrata, tidak bertulang belakang. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika Anda gigih, Anda akan mendapatkannya. Jika Anda konsisten, Anda akan menjaganya. Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.